Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di Baghdad, hiduplah seorang saudagar yang terkenal sangat pelit. Dia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun kekayaannya melimpah dan rumahnya megah berdiri kokoh di antara rumah-rumah kumuh para tetangganya, ia tidak pernah bersedekah walaupun hanya sedikit. Tidak ada rasa belas kasihan di hatinya. Ia justru memandang sebelah mata kondisi para tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang tidak suka dengan perilaku tetangganya yang bakhil itu berniat untuk mengerjainya. Beberapa hari kemudian Abu Nawas pergi ke rumah si saudagar pelit tersebut. Sesampainya di depan gerbang rumahnya, Abu Nawas berteriak lantang, "Assalamualaikum, juragan, izinkan saya masuk." Mendengar teriakan dari luar, sang tuan rumah pun mendekati gerbang dan mendapati Abu Nawas berdiri di sana. Dengan ramah ia menyambutnya. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Silakan masuk. Tumben kamu main ke rumahku," ujarnya berbasa-basi. Setelah duduk di ruang tamu, Abu Nawas pun membuka pembicaraan. "Saya ada sesuatu yang penting ingin saya bicarakan, Tuan." "Apa itu, Abu Nawas?" tanya si tuan rumah penasaran. Abu Nawas pun memasang wajah yang memelas. "Begini, Tuan, saya ingin membuat pengakuan. Saya telah mencuri ayam dan ingin bertobat, Tuan. Maafkanlah dosa saya, Tuan." Tuan rumah pun menggeleng. "Loh, Abu Nawas, saya tidak bisa mengampuni dosamu. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya." "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini, Tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Ya, kembalikan saja ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. Abu Nawas pun tampak bingung. "Oh, begitu ya. Tapi maukah Tuan mengambil ayam ini?" "Oh, tentu tidak, Abu Nawas. Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya," balas tetangganya mulai kesal. "Jadi Tuan benar-benar tidak mau menerima ayam ini?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, saya tidak mau," sahut tetangganya tegas. "Terus bagaimana kalau pemiliknya tetap bersikeras tidak mau menerima ayam ini, Tuan?" Tetangganya pun akhirnya memberikan solusi. "Begini saja, kalau si pemilik ayam itu tidak mau menerima, ya bawa pulang saja ayam itu dan rawatlah baik-baik." "Oh, baiklah, Tuan. Terima kasih atas sarannya, Tuan," ujar Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Dia pun pulang ke rumah dan membawa ayam tersebut. Sementara itu tetangganya pun masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa salah satu ayamnya hilang. "Kurang ajar, jangan-jangan ayam yang dicuri Abu Nawas itu ayamku," geramnya dalam hati. Dan keesokan harinya sang tetangga pun mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang penuh emosi. "Hei Abu Nawas, ayam yang kau curi itu ternyata milikku. Cepat kembalikan." Dengan santai Abu Nawas pun menjawab, "Tidak bisa, Tuan. Bukankah Tuan sendiri yang sudah menolak ayam itu berkali-kali? Malah Tuan menyuruhku untuk membawa pulang dan merawatnya. Dan lagian ayamnya juga sudah kupotong dan kujadikan hidangan ayam goreng." Tuan rumah itu pun semakin marah. "Awas kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti." Abu Nawas pun hanya tertawa kecil. "Silakan, Tuan. Tapi kalau Tuan lapar, mampir saja. Masih ada kok sisa ayam goreng di dapur." Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak asik duduk santai di depan teras rumahnya, ditemani secangkir teh hangat. Tak lama kemudian lewatlah kawannya yang bernama Hasan. Ia tampak berjalan terburu-buru sehingga tidak menghiraukan keberadaan Abu Nawas. "Hei Hasan, mau kemana?"
Mampirlah sebentar, sapa Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku lagi buru-buru, lain waktu saja ya, balas Hasan. Dan beberapa hari kemudian Hasan kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini raut mukanya kelihatan murung. Hasan, mampirlah kemari. Sepertinya ada yang sedang kau pikirkan, kata Abu Nawas. Hasan pun menerima ajakan itu dan segera menghampiri Abu Nawas. Setelah dipersilakan duduk, Abu Nawas lalu bertanya kepada Hasan, ada apa denganmu kawan? Kenapa terlihat kesal begitu? Kemudian Hasan pun menceritakan tentang masalah sifat istrinya. Aku tidak habis pikir dengan perilaku istriku, Abu Nawas. Dia itu maunya menang sendiri, kata Hasan memberitahu. Oh, wanita memang seperti itu. Kita sebagai suami ya harus tetap bersabar, balas Abu Nawas. Tapi istriku ini rewelnya kelewatan, Abu Nawas. Ketika menginginkan sesuatu, saat itu juga harus dituruti. Ya seperti kemarin misalnya, ujar Hasan. Oh, jadi waktu kemarin itu kamu gak mau mampir karena sedang disuruh istrimu? Tanya Abu Nawas. Ya begitulah Abu Nawas. Kalau aku telat sebentar aja, dia langsung ngomel-ngomel sampai malam. Dan itu sangat membuatku tidak betah di rumah, terang Hasan. Ya sudah, namanya aja wanita, di mana-mana sama, ujar Abu Nawas. Tapi sepertinya istrimu tidak begitu, Abu Nawas. Aku lihat dia itu wanita yang penurut, makanya kamu tidak takut dengan istrimu, timpal Hasan. Kata siapa istriku penurut? Justru istriku itu lebih galak dan lebih kejam daripada istrimu, balas Abu Nawas. Masa sih? Jadi kamu juga takut dengan istrimu? Tanya Hasan. Ya iya, cuman kan aku pandai menyembunyikannya dari orang-orang, jawab Abu Nawas. Oh begitu ya Abu Nawas. Memangnya segalak apa sih istrimu? Tanya Hasan penasaran. Ceritanya begini kawan. Dulu waktu kami masih pengantin baru, kami berdua berjalan-jalan menuju pasar. Nah di tengah jalan, istriku melihat ada kucing yang bulunya sangat indah. Karena gemas, lalu oleh istriku kucing itu dipegang dan digendongnya. Tanpa diduga, ternyata kucing itu galak dan mencakar tangan istriku hingga berdarah. Tapi bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Nah kemudian ia mencoba kembali menggendongnya. Seketika kucing itu mencakarnya kembali. Darah pun kembali menetes dari tangan istriku. Tapi anehnya istriku tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya istriku mencoba kembali menggendongnya. Tentu saja kucing itu kembali mencakarnya. Lalu dengan nada ketus istriku berkata, 3. Kemudian ia segera mengambil tali dan mengikatkannya ke leher kucing sehingga kucing tersebut tewas mengenaskan. Nah melihat hal itu tentu membuatku kaget. Sampai tanpa sadar aku pun membentaknya. Kamu sudah gila ya, membunuh kucing seenaknya. Mendengar aku membentaknya, istriku menatap ke arahku sambil tersenyum dan berkata, 1. Aku pun waktu itu tak menghiraukan ucapannya. Aku kembali berkata kepadanya, istriku, kucing itu kan tidak bersalah. Kalau dia mencakarmu, itu karena ulahmu sendiri. Nah untuk kedua kalinya, istriku menatapku sambil tersenyum dan berkata, 2. Ya sejak saat itulah aku tak berani lagi membentaknya. Aku takut nasibku akan sama seperti kucing yang aku ceritakan, tutur Abu Nawas. Spontan Hasan pun tertawa terpinggal-pinggal mendengar cerita Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di pasar, Abu Nawas sedang berjalan santai ketika seorang sufi terkenal yang gemar berdebat dan menguji orang lain menghampirinya.
Sang sufi itu yang dikenal sering menantang dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis berkata, "Hei Abu Nawas, jika engkau memang orang yang cerdas, coba jawab pertanyaanku ini. Apakah benar Tuhan itu ada? Dan bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa dia benar-benar ada?" Abu Nawas pun tersenyum santai karena dia tahu bahwa sang sufi itu hanya ingin mempermainkannya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. "Ah, gampang sekali pertanyaanmu itu," ujar Abu Nawas. "Tapi sebelum aku menjawabnya, aku punya satu permintaan untukmu. Gimana?" Sang sufi itu pun bertanya. "Permintaan apa, Abu Nawas?" "Tolong pinjamkan aku sedikit saja otakmu," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Sang sufi pun terkejut dan bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Pinjam otak? Bagaimana mungkin aku bisa meminjamkan otakku?" Abu Nawas pun mengangkat alisnya dan dengan senyum licik ia berkata, "Nah, ya itu. Bagaimana mungkin engkau meminta aku membuktikan keberadaan Tuhan, sementara engkau bahkan tak bisa meminjamkan otakmu sendiri? Jika hal sederhana seperti itu saja tidak bisa kamu lakukan, mengapa kamu meragukan sesuatu yang jauh lebih besar seperti keberadaan Tuhan?" Sang sufi pun terdiam, tak bisa menjawab. Abu Nawas pun melanjutkan, "Lihatlah langit yang luas, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bumi yang kita injak sekarang ini. Tidakkah cukup semua itu menjadi bukti nyata keberadaan Tuhan? Bahkan nafasmu sekarang, bukankah itu juga bukti yang tak terbantahkan?" Sang sufi pun mencoba mempertahankan logikanya yang kaku, tapi Abu Nawas dengan tenang menambahkan, "Dan jika kamu masih belum percaya, pergilah ke laut dan cobalah hitung jumlah air yang ada di sana. Jika kamu berhasil, mungkin saat itu aku akan percaya bahwa Tuhan tidak ada." Kebingungan dan kelelahan karena perdebatan yang tak bisa dimenangkan, sang sufi pun akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, engkau memang terlalu cerdik untuk dijebak dengan logika, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil, melambaikan tangan dan kembali melanjutkan perjalanannya dengan santai. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia dituduh mencuri kuda kesayangan Baginda Raja. Bahkan beberapa menteri yang tidak suka padanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah Abu Nawas. Mereka mengaku telah melihatnya menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum hilangnya kuda tersebut. Meski Abu Nawas membela diri dan mengatakan bahwa saat itu ia berada di ladangnya sendirian, Baginda Raja tidak percaya begitu saja karena Abu Nawas tidak memiliki saksi satupun. "Sekarang bisakah kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya sendirian saat itu," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa percaya jika tidak ada saksi, Abu Nawas?" ujar Baginda Raja dengan serius. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah, wajahnya tertunduk lesu. Meski Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa Abu Nawas tidak bersalah, ia sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas untuk melihat apakah ia bisa lolos dari hukuman yang akan diberikannya. "Atas kejahatan yang kamu lakukan, aku akan menghukummu, Abu Nawas. Ada dua pilihan, kamu diusir dari negeri ini selama-lamanya, atau kamu dihukum mati. Pilih yang mana?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, memutar otak, mencoba mencari cara agar bisa terhindar dari kedua hukuman tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang cemerlang. "Paduka Yang Mulia, kalau memang itu menjadi keputusan Paduka, saya terima. Dan saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya," kata Abu Nawas. "Oh, tidak bisa, Abu Nawas. Kalau kamu yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi," balas Baginda Raja dengan tegas. "Maaf Paduka Yang Mulia, jangan keliru. Jika bulan depan berarti saya menentukan bulan, begitu pula dengan tahun depan berarti saya menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari, Paduka," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun berpikir,
Hari kan hanya ada 7. Paling lambat hukuman itu akan terjadi dalam seminggu. Akhirnya Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas itu. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya Baginda Raja. Saya akan menjawabnya besok Paduka. Dan sebelumnya izinkan saya berpamitan dengan istri dan anak-anak saya dulu Paduka, terang Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas pun kembali ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menentukan harinya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya Baginda Raja lagi. Saya akan pergi sehari setelah saya meninggal Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu Baginda Raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi aku harus mengusir jenazahmu Abu Nawas? Ya benar Paduka yang mulia. Dan yang namanya diusir ya harus berjalan sendiri, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa berjalan sendiri, kata Baginda Raja sambil terus tertawa. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari hukuman. Bahkan karena telah berhasil menghibur Baginda Raja, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja tampak termenung, memikirkan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Penasihat istana yang melihat raut murung rajanya itu menghampiri dan kemudian bertanya, Paduka yang mulia, apa yang sedang Paduka pikirkan? Kenapa Paduka terlihat murung begitu? Baginda Raja kemudian menghela nafas, lalu ia berkata, Aku sedang memikirkan keadilan Allah. Penasihat istana itu pun terkejut mendengar pernyataan Baginda Raja. Memangnya apa yang Paduka pikirkan tentang keadilan Allah? Tanyanya. Ya aku gak habis pikir, kenapa Allah menciptakan neraka? Jawab Baginda Raja. Loh, kenapa bingung Paduka? Bukankah Paduka tahu sendiri neraka diciptakan untuk menghukum orang-orang yang berdosa Paduka? Jawab penasihat istana. Iya, itu aku tahu, lanjut Baginda Raja. Tapi bukankah Allah sendiri yang menciptakan manusia, memberi mereka kenikmatan dan rezeki, merawat mereka? Lalu mengapa ada yang harus dimasukkan ke dalam neraka? Ibarat seorang pematung yang menciptakan berbagai patung, kenapa ada beberapa yang ia hancurkan setelah patung itu jadi? Itu kan kehendak Allah Paduka yang mulia. Allah berhak atas apa saja yang Allah perbuat. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai apakah itu salah ataupun benar Paduka, sahut penasihat istana. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan Baginda Raja. Karena rasa penasaran yang begitu besar, ia memutuskan untuk mengundang seluruh ulama di kota Baghdad. Namun ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada mereka, tak satu pun jawaban yang memuaskan Baginda Raja. Di saat kebingungan itu, datanglah Abu Nawas ke istana. Pada saat itu Abu Nawas hendak menyampaikan keluhan warga tentang kenaikan pajak yang sangat memberatkan. Wahai Abu Nawas, kata Baginda Raja, aku akan menurunkan pajak untuk rakyat, tapi ada syaratnya. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaanku ini. Bagaimana? Baik, Paduka yang mulia. Apa pertanyaan Paduka? Jawab Abu Nawas. Aku masih bingung, kenapa Allah menciptakan neraka? Kalau jawabanmu untuk menghukum manusia yang berdosa, kenapa pula Allah menciptakan manusia berdosa? Bukankah manusia adalah makhluk sempurna ciptaan Allah? Lalu setelah diberi rizki dan kenikmatan, mengapa sebagian akhirnya dimasukkan ke neraka? Abu Nawas pun terdiam sejenak. Tak lama kemudian ia tersenyum dan berkata, Wahai Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini, Paduka harus bersedia dulu menjadi seorang petani. Baginda Raja pun sedikit terkejut, tapi ia setuju. Baik, aku siap menjadi petani Abu Nawas, asalkan jawabanmu memuaskanku. Tapi ingat, kalau kamu hanya ingin mengerjaiku, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepadamu Abu Nawas, ancam Baginda Raja. Jangan khawatir Paduka yang mulia, mana berani hamba berbuat demikian, jawab Abu Nawas.
Maka Baginda Raja pun memulai bercocok tanam. Setiap hari ia merawat dan menyirami tanamannya agar cepat tumbuh besar. Setelah beberapa waktu, tibalah saatnya untuk memanen. "Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Abu Nawas? Tanaman-tanamanku sudah waktunya dipanen," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka, panenlah dan kumpulkan hasilnya di gudang," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja memanen hasil tanamannya dan mengumpulkannya, ia kembali bertanya, "Lalu apa lagi yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" Abu Nawas pun balik bertanya, "Apakah Paduka yakin bahwa semua tanaman yang dikelola Paduka dipanen semuanya?" "Ya, tidak semuanya Abu Nawas. Hanya hasil panen yang bagus saja yang aku kumpulkan. Kalau yang jelek ya aku tinggalkan," jawab Baginda Raja. Nah, begitu pula dengan Allah Paduka. Allah hanya mengumpulkan manusia-manusia yang baik. Yang tidak baik Allah buang ke dalam neraka, karena neraka diciptakan untuk manusia yang tidak ada kebaikannya. Memang pada awalnya Allah menciptakan manusia dengan sempurna, memberikan rizki. Namun ada yang memilih berbuat jahat, maka Allah tempatkan mereka di neraka. Sebagaimana Paduka hanya mengambil hasil panen yang bagus dan membuang yang jelek, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas mendengar penjelasan Abu Nawas. Aku mengerti sekarang Abu Nawas," katanya. Abu Nawas yang melihat kesempatan untuk menyampaikan keluhan rakyat, ia pun bertanya, "Wahai Paduka, selama Paduka bercocok tanam, apakah Paduka merasakan lelah?" "Ya tentulah Abu Nawas, hampir seluruh tubuhku pegal, dan setiap hari aku bersusah payah merawat tanaman-tanamanku," jawab Baginda Raja. Nah, begitulah yang dirasakan oleh rakyat Paduka. Tetapi Paduka dengan tega menaikkan beban pajak mereka, kata Abu Nawas dengan nada yang bijaksana. Baginda Raja pun termenung sejenak, lalu ia berkata, "Baiklah, mulai sekarang pajak tidak akan aku naikkan Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum lega. Dua permasalahan berhasil ia selesaikan hanya dengan satu jawaban cerdiknya. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya ketika seorang pria terkenal di kampung itu datang menghampirinya. Pria ini dikenal sangat keras kepala, dan siapapun yang berdebat dengannya selalu kalah karena dia tidak pernah mau mengalah. "Abu Nawas," kata pria itu, "aku dengar kamu orang pintar, tapi aku yakin kamu tidak bisa membuatku berubah pikiran tentang sesuatu." Abu Nawas pun tersenyum. "Oh begitu? Baiklah, mari kita coba. Apa yang ingin kau buktikan?" "Aku yakin bahwa matahari adalah bulan dan bulan adalah matahari," kata pria itu dengan penuh keyakinan. Abu Nawas pun pura-pura terkejut. "Benarkah? Wah, itu penemuan yang luar biasa kawan. Tapi sebelum aku setuju, bisakah kau tunjukkan kapan tepatnya bulan menjadi matahari?" Pria keras kepala itu pun tersenyum licik. "Ya, setiap pagi. Ketika malam berubah menjadi pagi, bulan berubah menjadi matahari." Abu Nawas pun mengangguk seolah-olah terkesan. Menarik sekali. Tetapi jika benar bulan berubah menjadi matahari, bagaimana mungkin kita bisa melihat bulan dan matahari di langit pada saat yang sama di siang hari?" Pria itu pun terdiam sejenak, mencoba berpikir keras. Tapi karena keras kepalanya, dia tak mau menyerah. "Ya, itu hanya karena kita tidak memperhatikannya dengan baik. Sebenarnya matahari itu bulan yang sedang menyamar Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian tersenyum lebar. "Baiklah, kalau begitu, kamu pasti bisa dong membuktikan hal yang lain juga. Kalau kamu benar, bisakah kau membuat matahari terbit di malam hari? Nah, jika bisa, aku akan setuju dengan semua ucapanmu." Pria itu pun mengerutkan dahinya dan mulai marah. "Bagaimana mungkin aku bisa membuat matahari terbit di malam hari? Itu hal yang mustahil." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Nah, kalau begitu tidak ada bedanya dong dengan mengubah matahari menjadi bulan atau bulan menjadi matahari. Karena kamu sendiri tidak bisa membuktikan apa yang kau katakan, bagaimana aku bisa mempercayainya?" Pria itu pun semakin marah, tetapi dia tahu bahwa Abu Nawas sudah memenangkan perdebatan.
Namun keras kepala seperti dirinya, dia tetap tak mau mengaku kalah. "Aku akan kembali besok, dan aku akan punya jawabannya, Abu Nawas," teriaknya sambil pergi dengan marah. Abu Nawas pun hanya tersenyum sambil bergumam. Orang keras kepala memang selalu punya alasan, bahkan ketika tidak ada yang masuk akal sekalipun. Kisah selanjutnya. Kesetiaan Abu Nawas terhadap istrinya memang tak perlu diragukan lagi. Meskipun terkadang ia bertingkah konyol, ia adalah suami yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya. Hal ini yang membuat Baginda Raja kagum. Suatu hari, Baginda Raja mendapatkan kesempatan bertanya langsung kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, apakah kamu mencintai Allah?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja, Paduka. Dialah yang menciptakanku dan yang memberi rezeki kepadaku," jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Apakah kamu juga mencintai Rasulullah?" lanjut Baginda Raja. "Tentu, Paduka. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya kelak," jawab Abu Nawas. "Lalu apakah kamu mencintai istrimu?" tanya Baginda Raja lagi. "Bagaimana aku tidak mencintainya, Paduka? Dialah yang selalu menemaniku, baik dalam susah maupun bahagia. Dia juga adalah ibu dari anak-anakku, Paduka," jawab Abu Nawas dengan penuh perasaan. "Apakah kamu juga mencintai anak-anakmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Mendengar jawaban-jawaban Abu Nawas, Baginda Raja mengerutkan dahi. Lalu ia bertanya dengan nada penasaran. "Tidak seperti biasanya aku menanyakan hal ini, Abu Nawas. Tapi aku merasa heran. Bagaimana mungkin dalam satu hati itu ada 4 cinta? Bagaimana mungkin hatimu bisa menampungnya semua? Bisakah kau jelaskan itu, Abu Nawas?" Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tak menyangka Baginda Raja akan menanyakan sesuatu yang begitu dalam. Bahkan kecerdikannya kali ini tidak bisa membantu. Ia merasa bimbang dan murung. Baginda Raja menyadari perubahan wajah Abu Nawas. "Kenapa, Abu Nawas? Adakah yang salah dengan ucapanku? Kalau kamu tidak bisa menjawab, juga nggak apa-apa, Abu Nawas," ujar Baginda Raja mencoba menenangkan. "Wahai Paduka," kata Abu Nawas dengan suara pelan, "bukan masalah bisa menjawab atau tidak, tetapi pertanyaan Paduka membuatku sadar betapa lemahnya diriku. Bagaimana mungkin hatiku yang kecil ini mampu menampung 4 cinta? Di mana tempatnya, Paduka?" Air mata Abu Nawas pun jatuh membasahi pipinya. Baginda Raja mencoba menghibur. "Sudahlah, Abu Nawas, jangan bersedih begitu." Setelah berpamitan, Abu Nawas pun pulang ke rumah. Namun sepanjang hari ia terus merenungkan pertanyaan Baginda Raja. Sang istri yang melihat perubahan sikap suaminya merasa heran dan mencoba mencari tahu. "Wahai suamiku, kenapa kamu tampak begitu sedih? Apa yang membuatmu berduka, suamiku?" tanya istrinya dengan penuh kasih. Abu Nawas lalu menceritakan pertanyaan Baginda Raja. Mendengar hal itu, istrinya pun tersenyum hangat dan kemudian berkata, "Duhai suamiku, kenapa kau tak menjelaskan saja bahwa hati manusia itu memiliki berbagai sisi, seperti sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Cintamu kepada Allah adalah dengan akal dan imanmu. Cintamu kepada Rasulullah dengan ruh yang ada di dalam hatimu. Cintamu kepada istrimu dengan nafsumu sebagai manusia. Dan cintamu kepada anak-anakmu dengan fitrahmu sebagai seorang ayah." Mendengar penjelasan istrinya, Abu Nawas pun merasa kagum dan terharu. "Wahai istriku, kata-katamu sungguh menenangkan hatiku. Ini bukan karena kecerdasan akalmu, tetapi karena ketulusan cintamu kepada Tuhan dan sesama manusia," kata Abu Nawas. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pun kembali menemui Baginda Raja. Wajahnya kini ceria, berbeda dari hari sebelumnya. "Kamu ini sungguh aneh, Abu Nawas. Kemarin kau terlihat begitu murung dan sedih, tapi sekarang kau begitu ceria," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum dan berkata, "Kegundahan hatiku atas pertanyaan Paduka telah terobati berkat jawaban dari istriku, Paduka." Baginda Raja pun penasaran dan bertanya, "Memang apa jawaban istrimu, Abu Nawas?"
Abu Nawas pun menjelaskan penuturan istrinya tentang berbagai bentuk cinta dalam hati manusia. Setelah mendengar penjelasan itu, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka, pertanyaan Paduka kemarin tidak bisa dijawab hanya dengan akal, tetapi dengan ketulusan cinta kepada Allah dan sesama manusia." Baginda Raja pun tersenyum, kagum dengan kebijaksanaan istri Abu Nawas. "Abu Nawas, ketahuilah, istrimu adalah wanita yang solihah. Beruntung sekali kamu memilikinya," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tersenyum bahagia, merasa lebih bersyukur memiliki istri yang tidak hanya cantik, tetapi juga penuh hikmah.